Mengapa hari raya Idul Adha identik dengan kurban? Inilah sejarah singkatnya. Diceritakan pada kala itu, Nabi Ibrahim yang sudah berusia lanjut, terdapat suatu riwayat yang menyatakan bahwa usia beliau mencapai 85 tahun, bersama istrinya, Siti Hajar, belum dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim sangat menginginkan kehadiran seorang putra laki-laki supaya kelak dapat meneruskan perjuangannya dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Setiap hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya segera diberikan keturunan. Saking tekunnya beliau dalam berdoa. Doanya tersebut diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Asy-Syaffat ayat 100. Nah, melalui doa-doa tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan keinginan Nabi Ibrahim melalui istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar tepat setelah beliau melakukan kunjungan ke wilayah Mesir. Selanjutnya, Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar ke Mekah untuk tinggal di sana. Keduanya melangsungkan pernikahan dan beberapa saat setelah itu, Siti Hajar mengandung hingga lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Sayangnya, kebersamaan Nabi Ibrahim dengan anak dan istrinya tidak dapat dirasakan dalam waktu yang lama. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk segera kembali ke istri pertamanya, yakni Siti Sarah di kota Yerusalem. Namun meskipun begitu, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tetap ikhlas dan tawakal dalam menerima perintahnya. Nabi Ibrahim tentu saja sangat berat hati dan sedih karena harus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang kala itu masih menyusui di daerah Mekah. Beliau tidak langsung meninggalkan mereka begitu saja, tetapi beliau melakukan persiapan dengan membekali istri dan anaknya dengan beberapa potong roti dan sebuah air di guci untuk diminum. Selama ditinggal oleh suaminya, Siti Hajar mengalami banyak sekali cobaan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menemukan sumber air minum yang layak untuk anaknya. Bahkan, pencariannya akan sumber air minum tersebut dilakukannya dengan cara berjalan cepat sebanyak 7 kali, dari Syafa ke Marwah. Nah, peristiwa akan pencarian sumber mata air itulah yang kemudian diabadikan dalam proses ibadah sa'i yang menjadi salah satu rukun ibadah haji, yakni dengan lari-lari kecil dari Syafa ke Marwah. Perlu kamu ketahui bahwa sumber mata air yang ditemukan oleh Siti Hajar tersebut menjadi sumber air abadi yang kemudian dinamakan sebagai Zam-Zam. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah untuk menemui Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim tentu saja bahagia, apalagi Ismail sudah tumbuh menjadi anak yang sehat. Namun, belum lama menikmati pertemuannya dengan keluarga tercintanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian lagi kepada Nabi Ibrahim. Pada saat itu, dengan melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, Ismail. Hal tersebut tentu saja membuat Nabi Ibrahim bimbang, karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi lain, beliau juga sangat menyayangi anaknya tersebut. Dengan sekuat hati, akhirnya Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk mengajak bicara Ismail bahwa dirinya harus menyembelih anaknya tersebut. Jawaban Ismail membuat Nabi Ibrahim kaget, sebab putranya ternyata bersedia untuk dijadikan kurban sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, waktu untuk menyembelih Ismail pun datang. Awalnya Nabi Ibrahim sangat ragu untuk mengarahkan pisau kepada anaknya. Kemudian, Ismail berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hal tersebut membuat Nabi Ibrahim bersedih sekaligus bersyukur, dan seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti kepada kedua orang tua dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, ketika prosesi penyembelihan tiba, diikatkanlah kedua tangan dan kaki Ismail di atas lantai. Lalu Nabi Ibrahim dengan memejamkan matanya, memegang pisau, parangnya ke arah leher Nabi Ismail dan penyembelihan pun dilakukan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengganti posisi Nabi Ismail tersebut dengan domba yang diturunkan dari langit. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yakni pada Quran Surat Asy-Syaffat ayat 107-110. Nah, melalui peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian digantikan menjadi hewan domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menjadikan sejarah dari Hari Raya Idul Adha.
Tak hanya itu, melalui peristiwa hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya juga menjadikan lahirnya kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat muslim di seluruh dunia beserta dengan keberadaan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam.